Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Dr. Andes Habib Bawafi MHI selaku Ketua Stid Al-Muslimin Telaga Kanigoro Blitar. Yang terhormat kepada Dr. Andes Muhammad Shodiq MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Islam. Dan tak lupa kepada teman-temanku semester 1 yang berbahagia. Perkenalkan, saya Elvina Bintang Muriana Zakiah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sketsa sosiografi masyarakat Islam. Latar belakang pengertian sketsa. Sketsa adalah sebuah gambaran kasar dan ringan yang digunakan untuk mengawali atau sebagai kerangka sebuah penggarapan karya. Pengertian sosiografi. Sosiografi adalah letak suatu tempat yang ditinjau dari sosiokulturalnya, seperti segi ekonomi, segi politis, segi kultural, dan sebagainya. Ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang berhubungan dengan produksi, distribusi terhadap barang dan jasa. Politis adalah proses pembentukan pembagian kekuasaan dalam masyarakat, khususnya dalam negara. Kultural adalah aktivitas manusia dengan budaya. Ekonomi dalam masyarakat Islam. Kehidupan ekonomi telah menjadi standar kehidupan individu dan kolektif suatu negara dan bangsa. Keunggulan suatu negara diukur berdasarkan tingkat kemajuan ekonominya. Ukuran derajat keberhasilan menjadi sangat materialistik. Oleh karena itu, ilmu ekonomi menjadi amat penting bagi kehidupan suatu bangsa dan negara. Namun demikian, pakar ilmu ekonomi Scaliger Marshall menyatakan bahwa kehidupan dunia ini dikendalikan oleh dua kekuatan besar. Yang pertama adalah ekonomi, dan yang kedua adalah agama atau keimanan. Hanya saja, kekuatan ekonomi lebih kuat pengaruhnya dibandingkan dengan keimanan atau agama. Sementara itu, perkembangan ekonomi Islam akhir-akhir ini begitu pesat, baik sebagai ilmu pengetahuan maupun sebagai sebuah sistem ekonomi telah mendapat banyak sambutan positif di tingkat global, sehingga dalam 3 dawarsa ini mengalami kemajuan baik dalam bentuk kajian akademis di perguruan tinggi maupun swasta dan secara praktik operasional. Sistem keuangan Islam merupakan bagian dari konsep yang lebih luas tentang ekonomi Islam. Sistem keuangan Islam bukan sekedar transaksi komersial, tetapi harus sudah sampai kepada lembaga keuangan untuk dapat mengimbangi tuntutan zaman. Bentuk sistem keuangan atau lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam adalah terbebas dari unsur riba. Politis dalam masyarakat Islam. Politik seringkali dinilai sebagai sesuatu yang buruk, kotor, bahkan jahat. Padahal dengan politik keadilan bisa diwujudkan. Dengan politik juga kesejahteraan masyarakat akan bisa didapat. Islam bukan hanya dapat ritual, melainkan agama ideologi yang memiliki tatanan yang sempurna. Karenanya, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, baik urusan keluarga, urusan kemasyarakatan, prinsip pemerintahan, dan hubungan internasional. Islam mengatur permasalahan politik atau yang dikenal dengan istilah siasah. Menurut terminologi bahasa, siasah menunjukkan arti mengatur, memperbaiki, dan mendidik. Sedangkan secara etimologi, siasah atau politik memiliki makna yang berkaitan dengan negara dan kekuasaan. Islam dan politik adalah dua hal yang integral. Oleh karena itu, Islam tidak bisa dilepaskan dari aturan yang mengatur urusan masyarakat dan negara. Sebab Islam bukanlah agama yang mengatur ibadah secara individu saja. Namun, Islam juga mengatur umat yang menyangkut kepentingan dan kemaslahatan mereka. Mengetahui apa yang diberlakukan penguasa terhadap rakyat, serta menjadi pencegah adanya kezaliman oleh penguasa. Maka jika ada yang mengatakan bahwa Islam tidak usah berpolitik adalah salah yang besar, karena berpolitik adalah hal yang sangat penting bagi kaum muslimin. Jadi kita harus memahami betapa pentingnya mengurusi urusan umat agar tak berjalan sesuai dengan syariat Islam. Terlebih lagi memikirkan atau memperhatikan urusan umat Islam itu hukumnya adalah fardu atau wajib. Kultural atau kebudayaan masyarakat Islam. Pengaruh Islam dalam kebudayaan Nusantara telah berlangsung sejak beberapa abad yang lampau.
proses akulturasi antara nilai-nilai keislaman yang masuk melalui jalur perdagangan dari Gujarat dengan unsur-unsur budaya lokal menghasilkan karakter yang khas pada kebudayaan masyarakat Muslim Indonesia. Kombinasi karakter yang khas pada kebudayaan masyarakat Muslim Indonesia yang berbeda ini di samping juga unsur-unsur kebudayaan Hindu-Buddha yang masuk sebelumnya dan kebudayaan Barat yang masuk pada era kolonial menghasilkan keberagaman budaya yang sangat kaya. Seiring berjalannya waktu, kekayaan budaya ini mengalami pasang dan surut, sehingga berbagai upaya pelestarian dibutuhkan agar tidak ditelan zaman. Hal inilah yang mendasari munculnya gagasan pendiri Museum Istiqlal di kawasan wisata Taman Mini Indonesia Indah. Museum yang berdiri berdampingan dengan Museum Bait Al-Quran ini sejak awal dicita-citakan untuk merepresentasikan kekayaan karya seni budaya Indonesia bernafaskan Islam. Di samping itu pula ditampilkan beraneka jenis pakaian tradisional mencerminkan pengaruh keislaman yang kuat seperti busana tradisional Aceh, aneka tenun songket dan beberapa daerah di Sumatera, dan aneka motif tekstil batik tradisional maupun kontemporer. Terdapat pula beberapa naskah kuno berbahasa Arab, berbagai guci tanah liat dan replika batu nisan yang menjadi bukti awal eksistensi keberadaan masyarakat Islam Indonesia. Rumusan masalah, bagaimana lintas sejarah umat Islam? 2. Bagaimana tantangan-tantangan Barat? 3. Apa masalah umat Islam? Dan 4. Apa tinjauan masa depan? Pembahasan lintasan sejarah umat Islam. Makna sejarah. Sejarah menurut pengertian istilah yaitu al-tarikh yang memiliki arti sejumlah keadaan dan peristiwa yang terjadi di masa yang lampau dan benar-benar terjadi pada diri individu masyarakat sebagaimana terjadi pada kenyataan-kenyataan alam dan manusia. Bila kita mengetahui dari dalamnya sebuah sejarah bahwa sejarah adalah merupakan suatu penalaran kritis dan usaha yang cermat untuk mencari sebuah kebenaran, suatu penjelasan yang cerdas tentang sebab-sebab dan asal-usul segala sesuatu, pengetahuan yang mendalam tentang bagaimana dan mengapa peristiwa itu terjadi. Oleh karena itu, sejarah berakar pada filsafat dan ia dapat dipandang merupakan bagian dari filsafat itu. Dan menurut Ibnu Khaldun, sejarah mempunyai tujuan yang praktis, yaitu menangkap isyarat-isyarat yang dipantulkan oleh kabar dalam kejadian sejarah. 2. Periodisasi sejarah Islam. Beberapa pendapat para ahli tentang periodisasi sejarah Islam di kalangan para ahli sejarah, terdapat beberapa pandangan tentang kapan dimulainya sejarah Islam yang telah berusia 4 abad ini. Di satu pihak menyatakan bahwa sejarah Islam mulai sejak pada zaman Nabi Muhammad SAW, diangkat sebagai Rasulullah dan berada di Mekah atau 13 tahun sebelum Hijriah ke Madinah. A. Periode praklasik tahun 610 sampai 622 Masehi. Periode ini dapat dibagi menjadi 3 fase, yaitu 1. Fase pembentukan agama 610 sampai 622 Masehi yang di dalamnya mencakup kegiatan pembentukan akidah dan pemanfaatannya serta pengamalan ibadah di kalangan umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama dan wahyu-wahyu berikutnya. Kemudian Nabi mengenalkan Islam kepada masyarakat di kota Mekah berdasarkan wahyu tersebut. Tapi pada masa beliau menyebarkan agama Islam, terdapat sangkaan-sangkaan yang negatif dari para masyarakatnya. Ahmad Shalabi telah menjelaskan beberapa timbulnya reaksi negatif terhadap dakwah beliau antara lain sebagai berikut. A. Persaingan dalam memperebutkan kekuasaan. B. Persamaan hak antara kasta bangsawan dan kasta hamba sahaya agama Nabi Muhammad SAW. C. Takut dibangkitkan setelah manusia mati untuk mempertanggungjawabkan amalnya yang dilakukan di dunia. D. Memperniagakan patung. 2. Fase pembentukan negara. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, didahului dengan usaha mempengaruhi para penghijrah Ka'bah dan Mekah agar supaya mereka mau memeluk agama Islam. Sebagian mereka menyambut baik atas ajakan Nabi tersebut yang pada gilirannya menyatakan diri untuk masuk Islam. Setelah diikuti dengan perjanjian mereka terhadap agama Islam dan Nabi Muhammad SAW, perjanjian ini terkenal dengan Perjanjian Aqobah. Pada Perjanjian Aqobah 1,
diikuti oleh 12 orang, dan pada perjanjian Aqabah II diikuti oleh 73 orang. Dengan kedua perjanjian tersebut memberikan indikasi bahwa penyebaran Islam telah siap diikutinya di negeri tersebut. Namun demikian, tidaklah beliau terlepas dari berbagai pihak yang bersikap intoleran dan khianat terhadap perjanjian yang telah disepakati bersama. Sikap tersebut muncul dari orang-orang Mekah yang hendak menghancurkan Madinah. 3. Fase pra-ekspansi. Fase ini merupakan fase ekspansi pertama atau pendahuluan yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi 4 fase ekspansi, antara lain: A. Fase konsolidasi. Abu Bakar sebagai Khalifah 1 sebagai pengganti Rasulullah SAW 632 Masehi, mereka anggap bahwa perjanjian yang mereka buat dengan Nabi dan sendirinya tidak mengikat lagi setelah beliau wafat. B. Fase pembukaan jalan, di mana setelah selesai perang dalam negeri tersebut, Abu Bakar mulai mengirim kekuatan keluar Arabia. Bersamaan dengan itu, ke Syria dikirim tentara di bawah pimpinan 3 jenderal dan ditunjang oleh pasukan Khalid sehingga menguasai kota Ajnadin dan Fil. C. Fase perataan jalan, di mana usaha yang telah dirintis oleh Abu Bakar untuk membuka jalan ekspansi. D. Fase jalan buntu, yaitu pada zaman Utsman 644 dan 656 Masehi sebagai khalifah ketiga, dan pada zaman Ali bin Abi Thalib 656 sampai 661 Masehi khalifah keempat. Karena di kalangan umat Islam mulai terpecah belah dan kekacauan pemerintah timbul itu setelah Utsman mati terbunuh. Selanjutnya diganti Abu Thalib dan mendapat tantangan dari pendukung Utsman, Ali, sebagaimana Utsman juga mati terbunuh. B. Periode klasik. Periode klasik merupakan zaman kemajuan umat Islam. Periode klasik dibagi menjadi 2 fase, 1 fase ekspansi, 2 fase disintegrasi. C. Periode modern. Periode 1250 sampai 1800 Masehi. Periode pertengahan dibagi 2 fase, yaitu 1. Fase kemunduran 1250 sampai 1500 Masehi. Pada masa ini desentralisasi dan disintegrasi bertambah meningkat. Dunia Islam pada zaman ini terbagi 2, yaitu Arab yang terdiri Arabia, Irak, Syria, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara dengan Mesir sebagai pusat, dan bagian Persia yang terdiri atas Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah dengan Iran sebagai pusat. 2. Fase 3 kerajaan besar 1500 sampai 1700 Masehi, yang dimulai zaman kemajuan 1500 sampai 1700 Masehi, kemudian zaman kemunduran 1700 sampai 1800 Masehi. Di masa kemajuan ketiga, kerajaan besar tersebut mempunyai kejayaan masing-masing, terutama dalam bentuk literatur dan arsitek. Periode modern. Periode ini merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Ciri-ciri umat Islam pada periode ini adalah keadaan yang berbalik dengan periode klasik, dalam arti bahwa periode klasik umat Islam sedang naik sementara Barat sedang dalam kegelapan. Sedangkan pada periode modern ini sebaliknya, umat Islam sedang dalam kegelapan sementara Barat sedang naik-naiknya. Tantangan-tantangan Barat. Di era modern seperti sekarang ini, umat Islam sering dihadapkan pada sebuah tantangan, diantaranya adalah menjawab pertanyaan tentang di mana posisi Islam dalam kehidupan modern, serta bentuk Islam yang bagaimana yang harus ditampilkan guna menghadapi modernisasi dalam kehidupan publik, sosial, ekonomi, hukum, politik, dan pemikiran. Yang dimaksud dari akibat modernisasi di sini adalah perubahan yang biasanya terjadi bersamaan dengan usaha modernisasi. Perubahan itu bisa terjadi dalam 6 bidang besar, yaitu demografi, sistem stratifikasi, pemerintahan, pendidikan, sistem keluarga, dan nilai, sikap, serta kepribadian modernisasi. Globalisasi dan berimplikasi pada perubahan tatanan sosial intelektual. Karena dibarengi oleh masuknya budaya impor ke dalam masyarakat tersebut, pertarungan kedua budaya tersebut tidak selalu berakhir dengan model antagonistik, tetapi unsur yang tersisih akhirnya tidak berfungsi dan digantikan oleh unsur baru yang kemungkinan besar dimenangkan oleh unsur impor.
Biasanya unsur lokal berangsur-angsur menurun dan tidak lagi diminati oleh masyarakat tradisional. Kata modern menjadi begitu in pada era sekarang ini. Modernisasi dalam bidang apapun Kata modern menjadi begitu in pada era sekarang ini. Modernisasi dalam bidang apapun itu selalu bersifat dialektik. Dalam artian bahwa modernisasi di satu sisi menawarkan keuntungan dan kemudahan, akan tetapi di sisi lain juga membawa pada implikasi-implikasi negatif. Dari sudut pandang lain, perubahan merupakan sunatullah di muka bumi dan merupakan salah satu sifat asasi manusia dan alam raya secara keseluruhan. Maka suatu kewajaran jika manusia, kelompok masyarakat, dan lingkungan hidup mengalami perubahan. Islam yang merupakan agama rahmatan lil alamin sebagai agama yang sesuai untuk setiap masa dan tempat tentunya menyambut baik segala bentuk perubahan yang bersifat positif. Makalah ini sedikit mengurai tentang tantangan yang dihadapi Hasanah Islam dengan sifat klasiknya terhadap perubahan modernisasi dan pengaruh globalisasinya. Ketika kita dihadapkan pada masalah modernisasi yang semakin kompleks seperti sekarang ini, maka tantangan kita untuk bisa memfilter semua itu dan tetap menjaga kemurnian akidah dan kemantapan iman serta bagaimana kita tetap menjaga keutuhan agama Islam. Dari itulah dalam merespon modernisasi, umat Islam terbagi menjadi beberapa kelompok. Ada yang merespon secara berbalikan, yaitu dengan sikap anti-modernisme pada akhirnya anti barat. Ada yang menjadikan barat sebagai kiblat dan role model dalam masa depan dan bahkan untuk way of life mereka. Kelompok ini memandang bahwa konsepsi tradisional memiliki kelemahan dalam menghadapi modernisasi. Ada lagi kelompok ketiga yang bersikap kritis, namun tidak secara otomatis anti-modernisasi dan anti-barat. Di mata kelompok yang sudah disebutkan terakhir ini, modernisasi dimodifikasi sekiranya tidak bertentangan dengan hal-hal dianggap prinsip oleh mereka. Kelompok ketiga ini menganggap barat tidak secara otomatis sebagai musuh, dan dalam waktu bersamaan tidak pula menganggap barat sebagai role model yang hebat dalam segalanya dan harus ditiru. Bagi mereka, barat mengandung unsur kebaikan sehingga mereka tidak berkeberatan untuk menerimanya sebagai pandangan cara hidup mereka. Dalam waktu bersamaan, mereka juga sadar bahwa barat harus disikapi dengan kritis, bahkan dalam batas tertentu harus ditolak. Dalam perubahan sistem stratifikasi, pembagian kerja menjadi semakin rumit. Dalam bersamaan dengan meningkatnya jumlah spesialisasi, status cenderung berdasarkan atas prestasi sebagai pengganti status berdasarkan atas asal-usul atau ascription. Terjadinya pergeseran dalam peluang hidup di berbagai strata sosial, kecenderungan peningkatan status sosial wanita, perubahan di bidang pendidikan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Masalah-masalah umat Islam, gejala atau akibat masalah yang melanda umat Islam sangatlah banyak, namun sebagian besarnya adalah gejala, yaitu akibat ditimbulkan oleh permasalahan yang utama. Di antara gejala tersebut yaitu A. Peperangan Suriah, Afghanistan, dan seterusnya. B. Penjajahan, misalnya Palestina. C. Penguasa yang zalim, misalnya Mesir. D. Penindasan terhadap minoritas Muslim, Uighur, dan Rohingya. E. Kemiskinan. F. Ketergantungan pada negara kafir. G. Berkiblat pada budaya dan pemikiran barat. Masalah. Dari segala masalah tersebut, sebagai tokoh dan ulama Islam melihat ada beberapa masalah utama, sehingga pemecahan masalah utama tersebut dijadikan sebagai dasar dan tujuan gerakan. Pertama, masalah utama umat Islam adalah serangan eksternal dari orang kafir, sehingga solusinya adalah melakukan gerakan jihad agar umat Islam dapat mengalahkan orang-orang kafir. Kedua, masalah utama umat Islam adalah berkuasanya pemimpin zalim di berbagai negara muslim, sehingga solusinya adalah melakukan gerakan politik agar dapat mengganti penguasa zalim dan menegakkan hukum Islam di negara-negara muslim. Ketiga, masalah utama umat Islam adalah perpecahan antara sesama muslim, sehingga solusinya adalah melakukan gerakan persatuan umat agar dapat menghimpun potensi dan kuantitas kaum muslimin. 3. Akar atau sebab masalah. Jihad politik dan persatuan memang sebagian dari solusi yang dibutuhkan umat.
Namun serangan eksternal, penguasa zalim, dan kepercayaan bukanlah sebab dari segala sebab atau akar dari permasalahan umat Islam. Pertama, serangan eksternal dapat dihadapi jika umat konsisten, sabar, dan berhati-hati atau takwa. Kedua, kemunculan penguasa zalim juga disebabkan oleh kondisi mayoritas masyarakat yang menjauhi agamanya. Ketiga, perpecahan memang akan menyita perhatian dan melemahkan kuantitas jumlah umat. Namun, fokus perhatian pada dapat terjaga jika telah memiliki prioritas. Banyaknya kuantitas pun bukanlah syarat kemenangan. Kesalahan yang paling berbahaya bagi seorang muslim adalah melakukan dosa syirik dan bid'ah. Tinjauan muslim masa depan. Tinjauan muslim masa depan. Islam merupakan agama paling sempurna dan absolut sepanjang zaman. Namun demikian, Islam sebagai dogma atau pedoman tidak kaku dalam menghadapi persoalan zaman. Pandangan Islam di masa yang akan datang adalah semakin terburuk atau berdampak negatif daripada keadaan yang berdampak positif. Walaupun pemeluk agama Islam tiap masa ke masa bertambah, hal tersebut dikarenakan syarat dan syariat masuk Islam yang mudah. Begitu pula hal yang paling menakutkan di masa yang akan datang adalah Islam yang mengalami masa kemunduran moral atau moral terkikis. Selain itu, di masa modern ini aturan nilai bahkan norma diterapkan kepada semua umat, terutama umat muslim sendiri. Dengan kata lain, mereka lebih suka melanggar aturan karena godaan yang tidak bisa lagi dikendalikan. Bahkan syaitan pun sudah nyaman bersarang di hati masing-masing individu. Dengan meluasnya arus globalisasi menyebabkan segala aspek kehidupan, negara Indonesia berkembang pesat. Hal ini dapat dilihat dari segi politik, ekonomi, dan pendidikan. Budaya, bahkan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan kemajuan tersebut menyebabkan tiap masa ke masa Islam mengalami kemunduran. Sayangnya bahwa muslim dan muslimah di masa sekarang, bahkan di masa yang akan datang, tidak tahu menahu syariat Islam yang sebenarnya. Mereka hanya menganut Islam karena faktor keturunan atau mengikuti mayoritas karena negara Indonesia merupakan negara pemeluk agama Islam yang tergolong besar. Bahkan untuk imbalan sesuatu seperti untuk mencalonkan diri sebagai pejabat tinggi dan pekerjaan yang mengharuskan identitas tersebut, itu berarti Islam kedepannya akan tinggal nama atau status di KTP saja. Dari segi politik, pandangan Islam kedepannya akan lebih terpuruk atau rusak. Hal ini dapat dilihat dari maraknya korupsi, poligami yang dilakukan oleh para pejabat, bahkan asumsi narkotika yang dilakukan oleh pejabat tinggi. Walaupun mereka muslim, sebagian besar kepribadiannya mereka bukan umat muslim. Mereka hanya mengatasnamakan Islam untuk kepentingan pribadinya saja. Hal ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu mereka tidak tahu syariat Islam karena mereka hanya masuk Islam hanya karena faktor keturunan saja. Selain itu, kedudukan politik di Indonesia saat ini merupakan kursi tertinggi yang harus dicapai. Banyak orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan kedudukan itu, baik itu DPR, MPR, MK, maupun Presiden. Sebagian dari mereka berharap bisa menduduki di salah satu kursi tersebut, yaitu untuk mendapat gelar yang tinggi, juga gaji pokok yang menggiurkan sehingga menyebabkan mereka harus mencapainya. Akibatnya, semakin ke era yang lebih modern, kursi politik diperdagangkan, dan yang bisa menduduki atau memperolehnya pun orang yang benar-benar kaya. Padahal Islam juga tidak pernah menganjurkan perdagangan jabatan, dan itu haram hukumnya. Hal yang paling mengecewakan saat ini, di mana pemilu jabatan mulai dilelang, sebagian besar pejabat negara Indonesia sudah menyiapkan janji-janji manis dan uang untuk menyogok rakyat agar memilihnya. Islam pernah Islam pernah mengajarkan bahwa janji adalah hutang, bagaimanapun harus ditepati. Namun, setelah mereka terpilih menjadi wakil rakyat, mereka pun mengabaikan janji mereka. Padahal Islam mengajarkan bahwa janji itu adalah hutang atau nazar. Dalam Islam, nazar merupakan janji yang harus dibayar dan dilakukan. Mau tidak mau harus dilakukan, kalau tidak akan menimbulkan mudarat yang besar, bahkan bisa dimasukkan di dalam golongan orang kafir. Nah, dimulai dari hal kecil tersebut, semakin menuju ke era yang lebih modern, janji dan kewajiban manusia mulai diabaikan. Bahkan aturan atau ancaman pun dilanggar. Mereka menganggap masa bodoh dengan syariat yang mereka anggap sebagai penghalang atau penghambat. Adapun dengan tugas kenegaraan yang dapat
kehidupan dunia dianggap lebih penting dan dinomorsatukan, bahkan dituhankan. Dengan sikap tersebut menyebabkan mereka meninggalkan atau melupakan sholat dan kewajiban yang lain. Padahal di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi itu untuk mengatur bumi sebaik-baiknya dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kesalahan tersebut, mereka mulai bermain-main dengan politik, akhirnya ia tidak bisa mengendalikan. Kesimpulan, dalam makalah ini dapat disimpulkan bahwa Islam adalah satu-satunya yang mengemukakan prinsip-prinsip yang meliputi semua segi kehidupan manusia. Tidak hanya membicarakan tentang nilai-nilai ekonomi, Islam telah menanamkan kerangka kerja yang luas berdasarkan kesempatan berekonomi yang luas berdasarkan kesempatan yang sama dan adil bagi penganutnya untuk mengarahkan mereka ke arah kehidupan ekonomi yang seimbang. Problem sosial yang terjadi pada peradaban Islam di zaman sekarang dapat ditinjau dari berbagai aspek, di antaranya ekonomi, sosial, politik. Yang pada dasarnya masyarakat Islam di zaman sekarang sangat mengutamakan solidaritasnya yang seiman dan seyakinan, sehingga muncul banyak permasalahan dan menjadikan Islam menjadi terpecah belah. Hukum-hukum Islam yang dibuat dan dibukukan oleh ulama-ulama terdahulu pun dianggap sudah tidak sesuai dengan Islam di zaman sekarang yang sudah mengalami banyak proses perubahan. Analisis kelompok. Sebelum mempelajari Islam lebih dalam, alangkah baiknya kita tahu dengan sejarah agama Islam. Makalah ini membahas tentang sejarah umat Islam, tantangan umat Islam seperti modernisasi adat budaya yang datang dari barat dan kulturasi agama, agar akidah dan iman kita tidak goyah sedikit pun. Dan selain itu, makalah ini juga menjelaskan masalah-masalah umat Islam dan cara menanganinya dengan baik dari masalah eksternal, penguasa yang zalim, dan perpecahan umat. Makalah ini juga meninjau bagaimana Islam ke depannya. Karena menghadapi era modern ini, maka dari itu makalah ini sangat penting untuk dibaca agar kita dapat mengetahui pergerakan umat Islam di zaman modern ini, di zaman awal mula Islam sampai zaman sekarang. Ayo kita berjuang di era modern ini dengan kemampuan kita sendiri. Semangat dan terus berjuang agar Islam menjadi Islam rahmatan lil alamin dan bukan Islam yang rahmatan lil mukminin. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.